Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian melihat video ini. Di sini saya sendiri Muhammad ini akan membahas apa itu UU ITE. Nonton video ini agar tahu tentang informasi UU ITE yang terdapat di internet. Di sini saya akan mencari apa itu UU ITE. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat internet yang mengandung pengertian UU ITE. Saya memilih dslalawfirm.com. Dari dslalawfirm.com, pengertian UU ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi online dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, rancangan, foto elektronik, data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Pasal-pasal dalam UU ITE banyak. Keberadaan ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Namun dengan segala fungsi tujuan diundangkan UU ITE masih terdapat persoalan dalam isinya. Sejak UU ITE desain, banyak sekali UU ITE yang ngaret. Berdasarkan laporan dari Institute for Criminal Justice Reform, terdapat problematika pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 dalam UU ITE karena sejumlah istilah dalam pasal tersebut mendistribusikan dan transmisi merupakan istilah teknis yang dalamnya tidak dalam di dunia teknologi informasi dan dunia nyata. Berdasarkan paparan Southeast Asia Freedom of Expression Network, beberapa persoalan terhadap UU ITE adalah pasal 27 hingga pasal 29 UU ITE dalam bab kesejahteraan cyber dan juga pasal 26 pada UU ITE. Di sini saya akan juga mencari contoh kasus pelanggaran UU ITE. Dan saya memilih situs IDN Times. Banyak sekali contoh-contoh kasus yang berada di internet pelanggaran UU ITE. Ini seperti satu, pelanggaran hak cipta pada pasal 34 UU ITE tahun 2008. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dan melanggar hak eksklusif pencipta, sang pemilik penciptaan. 2. Penghinaan atau pencernaan nama baik, pasal 27 ayat 3. Kasus ini adalah salah satu yang paling sering terjadi di Indonesia. Seringkali netizen memberitakan tentang keburukan suatu institusi ataupun seseorang yang akhirnya membuat dituntut karena perkataannya. 3. Ujaran kebencian, pasal 28 ayat 2. Berhati-hatilah pada
saat mengomentari sesuatu yang berada di media sosial yang berisi informasi dengan nada negatif dan bisa memunculkan permusuhan antara individu. Yang keempat, muatan perjudian sering pada pasal 27 ayat 2 sering terjadi di iklan judi online. Biasanya bisa dapat ditemukan di kolom-kolom komentar beberapa media sosial. Yang kelima, berita bohong atau fake news pada pasal 28 ayat 1. Salah satunya yang paling center belakangan ini yaitu berita kebohongan atau hoax tanpa kalian sadari membantu menyebarkan suatu berita bohong tanpa berusaha mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Yang keenam, hacking pasal 30 pada UU ITE yaitu kalian dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan apapun, kamu bisa dijerat pasal ini dengan dipenjara 6 sampai 8 tahun. Di sini saya akan mencari pencegahan pelanggaran UU ITE. Dari kutipan selipan.com, yaitu seperti kutipan selipan.com, ini dia 7 tips agar kamu aman bebas dari UU ITE. 1. Hindari memposting atau memberikan komentar saat tengah emosi. Teknologi ini sangat di tengah menyatu dalam jiwa masyarakat. Sebaiknya kamu gunakan internet dengan cara yang bijaksana. Yang kedua, dari bicara yang berkaitan dengan SARA. Hal itu sangat sensitif karena menyangkut orang yang banyak. Ketiga, dunia maya sama dunia nyata. Kamu sadar sepenuhnya kalau dunia maya tidak jauh dunia nyata. Kamu tidak boleh asal ngomong dan membuat orang lain tersinggung karena itu membuat kamu terkena masalah. Hindari kata-kata kasar. Ini sering terjadi pada saat pembela etika dan sopan santun harus sangat dijaga ketika kamu di dunia maya. Pilih kata-kata yang enak dibaca dan dicerna. Walaupun Indonesia merupakan negara bebas, bukan berarti kamu bebas untuk melakukan apapun yang kamu lakukan sendiri. Yang kelima, konten pornografi. Internet sangat bermanfaat untuk belajar hal-hal yang belum kamu ketahui. Maka hindarilah internet untuk mengakses situs pornografi. Yang keenam, update semua hal-hal yang berkaitan dengan UU ITE. Seperti halnya internet yang selalu berkembang dalam terus menerus. 7. Belajar dari pengalaman kemarin-kemarin. UU ITE saat ini tengah digencarkan telah menjerat beberapa pelaku pelanggaran yang diproses hukum.